Ya, kembali kita akan belajar tentang pemrograman Java topik yang ke-8 yaitu mengenai searching. Nah, apa yang dimaksud dengan searching? Kita akan bahas hari ini. Nah, searching ini merupakan suatu proses pencarian data dari variabel array. Pencarian data dapat dilakukan pada sejumlah data yang sudah terurut atau pada data yang sama sekali belum terurut. Kita akan bahas metode searching dalam program Java dengan menggunakan yang pertama itu adalah pencarian berurutan atau sequential searching. Yang kedua adalah pencarian biner atau binary searching. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah metode pencarian berurutan atau sequential searching. Sequential searching ini adalah suatu teknik pencarian data dalam array, tepatnya array satu dimensi, yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Pencarian berurutan menggunakan prinsip sebagai berikut. Data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan data yang dicari. Nah, jadi setiap data yang ada dalam array akan dibandingkan dengan data yang dicari. Bila data yang dicari sama dengan data yang ada, maka itu namanya datanya sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, maka proses pencarian dihentikan. Nah, sebagai contoh begini. Ada suatu array dengan nama variabel array-nya itu adalah nilai. Datanya itu adalah di dalamnya tersimpan data 1, 2, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 3, 5. Nah, data yang dicari adalah 5. Maka kita akan membandingkan setiap data yang ada tadi ya dengan data yang dicari. Nah, ini kita akan membandingkan si 5 ya terhadap data yang ada di dalam array. Yang pertama itu adalah 1. Indeks yang kedua adalah 2. Lalu 4, lalu 3, lalu 5. Nah, logikanya begini, kita akan membandingkannya. Apakah 1? Nah, membandingkan data yang ada di dalam array dengan data yang dicari. Yang dicari adalah 5. Apakah 1 sama dengan 5? Tidak, maka pencarian dilanjut. Dilanjut kemana? Ke urutan yang berikutnya. Karena ini adalah pencarian berurutan. Nah, urutan tentu urutan indeks yang kedua. Indeks yang selanjutnya atau nomor urut yang kedua dari data. Nah, yang kedua itu adalah angka 2. Apakah 2 sama dengan 5? Tidak. Maka pencarian berlanjut ke posisi berikutnya. Apakah 4 sama dengan 5? Tidak. Apakah 3 sama dengan 5? Tidak. Apakah 5 sama dengan 5? Ya. Nah, karena ditemukan, maka pencarian dihentikan. Nah, begitulah prinsip dasar atau cara kerja dari metode searching pencarian berurutan atau sequential searching. Nah, bila ada kasus lain untuk metode searching ini, contoh begini, urutan di dalam data tadi, yang contoh pertama kebetulan data yang dicari adalah data yang di akhir, maka dia akan mulai mencari dari awal sampai akhir. Namun apabila data yang dicari misalnya ada di tengah, apakah dia akan melanjutkan pencarian? Tidak. Kalau data sudah ketemu, maka proses pencarian harus dihentikan. Walaupun masih ada beberapa data lagi yang belum dibandingkan. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Misalnya ini kita bandingkan ya.
5. Data yang pertama 1, data yang kedua 2, data yang ketiga adalah 5. Nah, apakah 1 sama dengan 5? Tidak. Apakah 2 sama dengan 5? Tidak. Apakah 5 sama dengan 5? Ya. Data ditemukan. Pencarian dihentikan. Walaupun masih ada 2 buah data lagi, ya, 2 buah data lagi di belakang, ya, di belakang array, tetap pencarian dihentikan. Itulah prinsip kerja dari metode sequential searching. Nah, maka kita akan masuk ke contoh program. Di sini sudah ada, kita buat array. Nah, proses membandingkan tadi itulah inti programnya, ya. Jadi kita bisa membuat program itu, yang paling penting adalah kita harus pahami dulu konsepnya secara teori, secara logika. Kalau kita sudah pahami secara logika cara kerjanya, kita nanti tinggal memasukkannya ke dalam program. Ya, tentu butuh waktu dan pelatihan supaya lebih paham bagaimana memasukkannya. Nah, saya hanya mau menunjukkan yang manalah perintah dalam program Java membandingkan data dalam array dengan data yang dicari. Nah, kita akan lihat di sini ada bagian perintah pengujiannya if data. Nah, lihat ya. Jadi sama. Kita bandingkan dia, kita buat dia perbandingan secara logikanya, alur ceritanya, alur logikanya di program itu juga yang kita gunakan. If data array ini adalah nama variabel array kita, x ini adalah variabel perulangan untuk menampilkan seluruh indeks array atau data yang ada di dalam array. Sama dengan cari. Nah, cari ini adalah variabel yang kita deklarasikan untuk menampung nilai yang kita input sebagai nilai yang akan kita cari. Nah, disinilah dia inti dari program tadi, sequential searching. Nah, kalau dia sama dengan data yang dicari, inilah dia bahasanya yang bisa kita artikan, maka nilai variabel ketemu sama dengan true. Nilai variabel ketemunya dirubah menjadi true. Nah, masalahnya kalau dia ketemu bagaimana? Ketemu itu nilainya true bagaimana? Nah, di sini dia pengujiannya. Jika ketemu nilainya adalah true, maka dia akan menampilkan pesan data yang dicari ditemukan pada array. Nah, ini dia. Selainnya berarti ketemu nilainya bukan true. Kalau nilai ketemu bukan true, maka yang akan dia tampilkan else, selainnya. Data yang dicari tidak ditemukan. Nah, itulah prinsip dari program tadi. Ya, jadi silahkan dibaca-baca, program itu dipelajari, dipahami, karena tentu program itu kita buat pada dasarnya adalah dari alur logika yang kita pelajari secara teori dulu. Kalau kita sudah paham, maka kita lebih mudah mengimplementasikannya ke dalam program. Nah, untuk itu kita akan coba buktikan program ini dalam program Java. Tinggal kita copy saja, sesuaikan dengan program Java kalian masing-masing. Ya. Copy saja dia sampai data tidak ditemukan. Ini di sini. Oke. Ctrl C. Lalu kita buka. Sini saya menggunakan Eclipse ya. Lalu kita masukkan saja Ctrl V. Langsung kita Ctrl S. Datanya di sini saya buat adalah bilangan berikut ya. 4, 9, 20, 70, 40, 22, 10, 15. Kalau kita lihat data dalam array ini, datanya tidak berurut. Dalam sequential searching, data yang tidak berurut itu tidak jadi masalah. Dia juga akan mendapatkan data yang dicari. Ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, kalau sudah kita akan coba jalankan, tekan Ctrl F11. Kita tunggu sebentar sampai muncul
penginputan datanya, array-nya, dan pencarian datanya. Oke, sudah muncul. Nah, data-data pada array ya sudah sesuai. Ada di situ angka 4 ya, angka 9, 20, 70, 40, 22, 10 dan 15. Lalu sudah ada di sini dia dengan menggunakan scanner, kita buat program input, masukkan data yang dicari. Sebagai contoh kita cari angka 10. Ya, kita buat angka 10. Nah, kita input saja dia di sebelah penginputan scannernya. Masukkan data yang dicari. Oke, kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, jadi bisa langsung kalian ketikkan program yang ada dalam bahan materi ke dalam program Java kalian. Misalnya kita masukkan angka 10. Masukkan data yang akan dicari, kita tahu bahwa angka 10 itu ada di urutan nomor 2 terakhir. Ya. Kalau kita enter, ya, biar dia proses, kita enter. Bahwasanya nanti data, ya, data yang dicari adalah angka 10. Katanya ditemukan pada array indeks ke-6. Loh, kenapa indeks ke-6? Nah, karena di dalam array, indeks array itu dimulai dari 0. Jadi, si 4 ini indeksnya adalah indeks 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, makanya dia indeks ke-6. Angka 10 ada di indeks ke-6. Kita coba jalankan lagi yang lain. Ya, kita Ctrl F11 kembali. Lalu kita masukkan data pencariannya yang lain. Misalnya kita input data yang dicari itu adalah 9. Ya. Nah, masukkan data yang dicari yang ke-9. Kalau sudah kita enter. Nah, data yang dicari 9 ditemukan pada array indeks ke-1. Nah, itulah prinsip dari pencarian sequential searching. Dia akan mencari atau membandingkan data yang ada di dalam array secara berurutan terhadap nilai atau data yang dicari. Ya. Nah, silakan dipaham-pahami lagi. Kalau sudah, langsung diimplementasikan dengan program Java yang ada dalam materi. Nah, kalau sudah, kita masuk ke contoh implementasi atau metode yang kedua. Metode pencarian yang kedua itu adalah metode pencarian biner atau binary search. Saya bacakan terlebih dahulu pengantarnya tentang bagaimana metode pencarian biner atau binary search. Binary search atau binary searching. Binary searching. Nah, binary search atau binary searching ini adalah teknik pencarian data dalam array yang telah diurutkan. Nah, ingat ya, kata kuncinya di sini. Kalau dia binary search, data dalam array hendaklah harus sudah terurut. Nah, itu syarat utamanya. Kalau tidak terurut, dia nanti akan bingung mencarinya. Ya, dia akan bingung mencarinya. Jadi karena bingung, dia tidak akan tepat, tidak sesuai data yang dicari dengan data yang ditemukan. Nah, di mana cara kerja atau metode pencarian ini dengan terlebih dahulu mengurutkan data. Ini syarat yang pertama yang mutlak yang harus dipenuhi. Mengurutkan data. Setelah diurutkan, lalu bagi dua data atau cari posisi data tengah dengan jumlah data yang sama, di mana rumus untuk menentukan pembagian data itu adalah batas atas tambah batas bawah bagi 2. Contoh, kalau di dalam array kita punya 5 buah data. Ya, 5 buah data. Data 1, data 2, data 3, data 4, dan data 5. Maka data nilai tengahnya itu adalah data yang ketiga. Nah, kebetulan contohnya 5. Ya, kalau 5 mudahlah kita tentukan bahwasanya data tengahnya adalah data yang ketiga. Kalau 7, data tengahnya adalah data yang keempat. Karena langsung dapat tengahnya. Bisa kita bagi dia sama antara sebelah kiri dan sebelah kanan, dibagi 2. Nah,
Jadi kalau misalnya datanya jumlahnya sama, misalnya 4, ya, 6, 8. Nah, manakah yang menjadi data tengah? Ingat saja, rumusnya itu adalah batas atas tambah batas bawah bagi 2. Nah, batas atas itu maksudnya adalah urutan indeks dari array. Dia urutan pertama. Contoh kalau ada 8 data, maka yang pertama itu adalah 1, batas atasnya. Batas bawahnya adalah 8. Berarti 1 dan 8. Nah, untuk mencari nilai tengahnya 1 tambah 8 bagi 2. Berarti 9 bagi 2. 3, ya, 5. Nah, 3,5 itu 3-nya data yang kita pilih, 5-nya data berikutnya. Berarti data yang keempat lah, data tengahnya. Nah, itulah untuk menentukan batas tengahnya. Kemudian, data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Nah, jadi data yang mau kita cari itu dibandingkan dengan data tengah. Ah, gitu dia. Ya, data tengah. Apakah, nah ini dia pengujiannya. Apakah data lebih besar atau lebih kecil? Nah, ini ada pengaturannya. Jika data yang dibandingkan, data yang dicari dengan data tengah, jika data yang dicari lebih besar dari data tengah, maka batas atasnya itu jadi berubah, yaitu rumusnya sama dengan tengah tambah 1. Namun jika lebih kecil, maka batas atasnya menjadi tengah kurang 1. Jika data yang dicari sama dengan data tengah, ya, jadi ada tiga dia kondisinya. Apakah data yang dicari lebih besar? Kalau lebih besar, maka tengah tambah 1. Apakah data yang dicari lebih kecil? Maka itu tengah kurang 1. Apakah data yang dicari sama dengan data tengah? Maka itu namanya datanya ketemu, sehingga proses pencarian dihentikan. Inilah yang menjadi prinsip dasar atau logika pemrograman untuk metode pencarian binary atau binary searching. Nah, jadi kalau dia sudah data yang tengah sama dengan data yang dicari, itu artinya datanya ketemu. Ya. Nah, sini sudah ada contoh programnya. Saya juga akan jelaskan mana prinsip yang ada secara teori tadi ini kita implementasikan dalam program. Ingat, jadi kita harus pahami dulu secara logika programnya sebelum kita membuat program itu sendiri. Kalau kita sudah bisa menjelaskannya secara teori, secara logika kita paham cara kerjanya, maka pasti kita akan mudah untuk mengetikkan program. Nah, kalau contoh program sama, tentu bagaimana membuat scanner, variabel scanner sudah kalian pelajari, membuat variabel array juga sudah kalian pelajari, ya. Nah, di sini sudah dideklarasikan sebuah variabel batas atas, batas bawah, dan batas tengah. Karena itu yang kita gunakan. Nah, lalu yang mana menunjukkan dia itu ada yang sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil, ya. Di sini dia pengujiannya. While, ya. While jika dia tengah. Jika tengah sama dengan batas atas tambah batas bawah bagi 2. Nah, itu artinya ketemu, sama dengan, kalau sama kan if data array tengah sama dengan cari, ya. Tadi sudah dijelaskan secara teorinya. Jika data tengah sama dengan data yang dicari, itu berarti ketemu. True. Yang pertama itu kondisinya. Yang kedua, jika data tengah lebih kecil. Nah, ini sudah ada lebih kecil. Lebih kecil dari cari, maka yang terjadi adalah batas atasnya tengah tambah 1. Nah, kondisi yang lainnya, selainnya, maka dia menjadi batas bawah tengah kurang 1. Ya. Nah, itu dia. Jadi di program seperti itu, seperti yang ada di dalam keterangan teori tadi. Kalau lebih besar, tengahnya tambah 1. Kalau lebih kecil, tengahnya dikurang 1. Kalau dia sama dengan data yang dicari, maka data tengah sama dengan data yang dicari, maka dia ketemu. Nah, itulah programnya. Sekarang kita akan coba jalankan.
Ya. Ingat, untuk binary searching, data array-nya harus sudah terurut. Di sini saya sudah buat data array-nya sudah berurut, ya. Ada 1, 4, 9, 11, 15, 19. Sudah berurut. Ya, ini kita copy saja biar lebih cepat. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam program Java. Ya. Untuk contoh yang kedua misalnya, ya, lalu Ctrl V. Ya, ini dia untuk binary search. Oke, tidak ada yang error. Ya, Ctrl S. Kalau sudah kita jalankan Ctrl F11. Kita lihat dia akan tampilkan data-data array. Nah, data array-nya itu sudah berurut 1, 4, 9, 11, 15, 19. Syarat pertamanya datanya harus berurutan. Nah, ada sebanyak 6 data. Ya. Misalnya kita mau mencari data yang angka 15. Kita cari angka 15. Maka dia akan ketemu. Kita lihat. Karena data yang dicari itu harus sama dengan data tengahnya. Tunggu sebentar. Prosesnya. Pembacaan program. Nah, jadi biasakan untuk kalian menganalisa cara kerjanya dulu, baru implementasikan ke dalam program. Ya, kita masukkan angka 15, lalu kita enter. Nah, hasilnya kita lihat bagaimana pemrosesannya. Oke, data yang dicari 15 ditemukan pada array indeks keempat. Nah, 15 itu indeksnya itu adalah indeks 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Kita coba yang lain. Ctrl F11 lagi. Ya. Kita masukkan misalnya adalah yang mau dicari itu adalah angka 4. Ya, kalau sudah enter, maka dia indeks yang pertama, data ditemukan. Bagaimana kalau dia tidak ada? Oke, kita coba lagi Ctrl F11. Misalnya data yang mau dicari adalah yang tidak ada di dalam daftar data array, angka 20. 20 tidak ada. Kita coba enter, maka yang muncul adalah data yang dicari 20 tidak ditemukan pada array. Nah, itulah dia untuk program Java untuk metode pencarian dengan binary searching. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengikutinya. Silakan praktek programnya, diulang-ulangi, perhatikan programnya, dibaca terlebih dahulu, dipahami supaya lebih mudah dimengerti. Ini dulu pertemuan kita. Tetap semangat.